Pemirsa, intens investigasi. Merayakan momen pertambahan usia memang selalu menjadi momen yang menyenangkan. Terlebih jika momen itu dirangkai oleh orang terkasih secara diam-diam memberikan kejutan yang telah dipersiapkan dengan sangat matang. Ya, hal itulah yang dirasakan oleh Rizky Bilar, yang belum lama ini mendapatkan kejutan manis dari sang istri di ulang tahunnya yang ke-30. Sebuah kejutan yang membuatnya nyaris tak bisa berkata-kata. Dan momen ini pun menjadi sangat berarti karena dihadiri banyak orang penting dalam hidupnya. Lantas seperti apa sekelumit momen saat Bilar merayakan ulang tahun? Seperti apa persiapan matang yang dipersiapkan Lesti? Benarkah pula berniat untuk Lesti malah dibuat kembali terkejut dengan permintaan Bilar yang tak sesuai ekspektasinya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Sabtu 12 Juli 2025 lalu sepertinya menjadi hari paling bersejarah yang juga sekaligus paling berkesan bagi pesinetron yang juga suami dari Lesti Kejora, Rizky Bilar. Bagaimana tidak, di hari itu Bilar baru saja merayakan hari jadi ke-30 tahun. Seperti dalam unggahannya di media sosial, di mana Bilar dalam video terlihat mengendarai mobil sport mahal miliknya. Bilar sendiri tampaknya tidak menaruh curiga sedikit pun, karena makan malam itu sudah direncanakan dengan sangat rapi oleh sang istri, dan dibuat seolah hanya sekadar makan malam biasa. Namun, saat tiba di lokasi, Bilar langsung tertegun. Pasalnya beberapa orang terdekat, rekan, sahabat, hingga selebriti papan atas tanah air. Seperti Arman Maulana, Ahmad Dhani, Rosa, hingga Gilang Dirga pun telah lebih dulu hadir untuk merayakan ulang tahunnya. Dan dalam keterangannya kepada awak media, Bilar mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas kejutan yang disiapkan oleh sang istri. Sebetulnya ini bukan kejutan. Apa kejutan? Orang lagi ngantuk, dibangunin, atau yang mau ngajak nonton, habis dinner terus nonton, tiba-tiba udah rame tamu. Dari semalam gak ya? Jadi ini saya benar-benar kejutan. Ini benar-benar saya surprise lah. Maksudnya benar-benar nggak nyangka kembali si mempersiapkan ini, teman-teman hadir semua. Keluarga besar, partner semuanya hadir pada hari ini untuk berbagi kebahagiaan di ulang saya. Dan saya bersyukur banget gitu, dan tamu-tamu itu luar biasa yang hadir ya. Berbagai macam kalangan ya. Bahkan tadi ada sempat Pak Ade juga datang. Satu kehormatan untuk kita hari ini jadi oleh tamu-tamu spesial. Setiap tahunnya barang baru caper ya. Yang penting kan energi positif yang datang hari ini bisa menjadi kebahagiaan untuk kakak, kebahagiaan yang tak ternilai. Terus kedepannya kakak makin bahagia. Dan mendadak ini mah dadakan aja. Seperti biasa Roro Jopra. Karena kakaknya dari awal udah bilang, udah nggak usah ya, kamu nggak usah ini aneh-aneh ya. Gua mau. Siap. Kan maksudnya ya segini-gini aja gitu, private. Ya, usia 30 atau kepala 3 sebutannya di tanah air memang sering dianggap sebagai titik kedewasaan baru dalam kehidupan seseorang. Tak sedikit yang menyebut usia ini menjadi fase serius untuk membangun masa depan.
Bilar pun mengungkapkan perasaannya saat kini resmi menyandang status barunya itu. Menurutnya, rasa tanggung jawab dalam dirinya kini semakin tumbuh besar. Tak hanya sebagai suami dan ayah dari 2 orang anak, tetapi juga sebagai sosok yang menaungi banyak orang dalam bisnis maupun pekerjaannya. Bilar bahkan menyebut memasuki usia ini, ia merasa semakin siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Ia pun berharap agar usia 30 ini akan menjadi titik yang menjadikannya jauh lebih baik, lebih bijak, dan lebih kuat. Dan yang pasti semakin berat tanggung jawab, insya Allah semakin siap juga untuk menjalani. Apalagi sekarang sudah ada keluarga kecil, anak 2, istri 1, dan juga kita punya kepercayaan juga, di mana ada orang-orang yang berada di bawah naungan kita. Tapi insya Allah kita bisa sama-sama mampu melewati bersama, sama-sama mampu menghadapi apapun rintangan yang nanti akan hadir ya dalam hidup kita di usia kepala 3 ini, dan tentu saja harapannya mudah-mudahan di usia yang menginjak kepala 3 ini bisa membuat saya semakin lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, rupanya tak hanya rasa syukur dan kebahagiaan yang ia rasakan saat itu, tapi juga Bilar tak lupa menyelipkan doa dan harapan di usianya yang baru ini. Sebagai seorang suami, ayah, sekaligus pengusaha, ia tentu berharap segala urusan dan tanggung jawab yang ia emban dapat terus dimudahkan, termasuk untuk bisnis-bisnis yang tengah ia rintis dan jalani bersama sang istri. Bilar bahkan menyebut bahwa dirinya bukanlah tipe yang ingin berlama-lama berada di zona nyaman. Ia justru menginginkan banyak pencapaian baru yang lebih besar lagi di masa depan. Menurut saya sih pilihan saya nggak banyak, tapi untuk apa yang dicapai, saya orangnya kan bukan tipikal orang yang tidak pernah ingin terjebak di zona nyaman. Tentunya banyak pencapaian-pencapaian yang tentu ingin saya raih ke depan dalam segala hal apapun, baik secara individu ataupun secara lini bisnis yang saat ini kita sedang jalankan. Mudah-mudahan apapun itu semuanya bisa berjalan baik, semuanya lancar, dan insya Allah proyek-proyek kita juga semua dimudahkan. Dan insya Allah yang paling penting sekali adalah kita bisa saling menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Ya, di tengah suasana penuh haru dan syukur, Bilar santai menyampaikan keinginannya untuk menambah momongan. Namun, rupanya bukan hanya Bilar. Keinginan tersebut ternyata juga diaminkan oleh musisi senior Ahmad Dhani yang turut hadir dalam acara tersebut. Dhani seolah percaya bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Mengetahui hal ini, lantas Lesti pun terlihat terkejut. Namun tetap menanggapinya dengan senyum malu dan tawa kecil yang penuh cinta. Doain aja lah. Ada. Doa-doanya udah ini ya, doa-doanya udah tahu. Anak ketiga. Amin. Doa-doanya pokoknya yang terbaik. Anak ketiga. Kalau di ijabah Tapi ya. nanti deh, datang lagi. Kemarin juga mau ya. Kalau di ijabah mungkin maunya anak perempuan atau laki-laki nih. Belum, tapi ini juga baru asli 5 Kirain bulan. kan kalau di ijabah. Ya amin apa. Kis pengen dikis Pak dia bilang mereka udah 5 Pak dia. Ya pokoknya kita aminin, karena apa yang diucapkan sama Pak tadi adalah doa-doa yang baik, doa yang positif, kita aminkan. Dan mudah-mudahan juga doa baik yang diberikan kepada kita juga insya Allah berbalas kebaikan untuk kami sendiri. Kalau Kakak juga udah Iya. Masya Allah, Luangkan waktu ya. luangkan waktu.
Di sisi lain, tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika kini Bilar menjadi salah satu penyokong Lesti, khususnya dalam menciptakan beberapa lagu yang menjadi hits terbarunya. Sebelumnya, atau kurang lebih beberapa minggu yang lalu, Bilar pun sempat kembali membuatkan lagu untuk sang istri yang bertemakan tema yang tak biasa. Seperti apa Lesti melihat penulisan lirik sang suami? Benarkah ia sempat dibuat cemburu? Karena lirik di lagu tersebut berceritakan tentang seseorang yang memilih seseorang lain, walaupun akhirnya kembali kepada pasangannya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, sukses di dunia sinetron yang membesarkan namanya memang tak layak membuat Bilar terpaku di sana saja. Seperti ucapannya sebelumnya yang bukan tipe mau diam di zona nyaman. Bilar belum lama ini juga kembali mempersembahkan lagu terbaru untuk sang istri yang berjudul Dilema. Dalam sesi wawancara, Bilar menceritakan inspirasi di balik pembuatan lagu tersebut. Dan menurutnya, lagu ini diangkat dari tema yang cukup berani dan jarang terdengar di industri musik tanah air, yaitu mengangkat tema dilema dan berkisah tentang cinta segitiga. Ya kalau ditanya inspirasi ya tentu lumrah ya, biasa menjadi hal yang wajar. Tidak ada beberapa orang yang membuat lagu itu berdasarkan mungkin dari pengalaman pribadinya atau mungkin dari pengalaman orang terdekatnya. Pakai mic aja. Tapi kalau saya pribadi sih hal yang mendasari saya untuk menentukan tema ini dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar ya. Dan itulah hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk kali ini temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, di mana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si Manohi penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Namun pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Dan bisa dibilang sudah jarang ada ya saya lagu itu ya. Kalau cerita iya, Kalau udah lama banget. untuk saat ini ya. Jadi ya itulah kenapa alasannya saya akhirnya menentukan untuk lagunya tentang dilema. Bilar juga menyebut ia terlibat langsung dalam proses kreatif yang dilakukannya dengan berkolaborasi bersama sang istri. Menurut Bilar, biasanya Lesti akan lebih dulu menciptakan notasinya, lalu ia akan ikutinya dengan membantu menggali lirik dan mengembangkan cerita di dalamnya. Menariknya lagi, sempat terjadi momen seru saat Lesti menebak bahwa itu berasal dari pengalaman pribadi sang suami. Tapi meski lagu ini mengangkat tema yang cukup berani, karena pesan moralnya yang kuat dan sesuai dengan realita hidup, akhirnya lagu ini bisa diterima dan dinyanyikan dengan sepenuh hati. Sama seperti Ain, notasi itu selalu isi saya yang bikin. Jadi kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, tapi bantuin aku bikin lirik ya gitu. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan akhirnya menentukan tema tentang lagu dilema ini, tentang lagu cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian ref justru, di bagian chorus. Dan itu langsung saya share ke istri saya, sayang kakak udah bikin nih, jadi nih refnya, coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, istri saya langsung nembak begini, pengalaman kakak ya. Ayo lo. Ya. Tapi memang kita juga setiap kali bikin lagu, karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat gimana ya menurut. Jadi waktu pas begitu
kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing dulu. Brainstorm ya? Iya, sama beberapa orang kayak contohnya sama Kak Adiba, Kak Adi gimana ya ini kakak bilang sih waktu itu, Kak Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait notasi, lirik dan lain sebagainya, jadi selalu nanya. Bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan Lumayan berani ya gitu. lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu, lebih ke situ sih. Dan itu sebenarnya manusiawi ya, sebetulnya manusiawi. Tapi justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan Iya, akhirnya oleh godaan menutup apa. perasaannya dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Betul. Meninggalkan soal lagu barunya, beberapa selebriti seperti diketahui hadir ke hari jadi Bilar yang ke-30 tahun beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya pun memberikan doa dan harapannya untuk Rizky Bilar di hari jadinya. Seperti apa doa dan harapan Rosa dan Ruben Onsu untuk Rizky Bilar? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, momen ulang tahun Rizky Bilar kali ini memang terasa begitu hangat dan spesial. Tak hanya karena kejutan dari sang istri tercinta, namun juga karena kehadiran rekan-rekan terdekat yang ikut memberi doa serta harapan terbaik. Salah satu tamu yang turut hadir adalah penyanyi bersuara emas, Rosa. Dalam suasana santai namun penuh makna, Rosa menyampaikan harapannya untuk Bilar agar senantiasa bahagia di usia yang baru. Menurut Rosa, Bilar adalah sosok ayah dan suami yang patut dijaga kebahagiaannya. Ia pun berharap agar Bilar terus menjadi pribadi yang sehat, panjang umur, dan selalu diberkahi dalam setiap langkah. Doanya mudah-mudahan Bang Bilar, si kakak ya, aku manggilnya kakak, semoga panjang umur, sehat, pastinya bahagia, bisa menjadi ayah yang hebat buat anak-anak, suami yang baik buat Dede, dan Abang Bilarnya juga happy terus. Kakak Bilarnya, abang tuh Abang L saya. Tak hanya Rosa, presenter sekaligus sahabat dekat Bilar, Ruben Onsu pun turut menyampaikan doa-doa hangatnya. Ruben mengatakan, usia boleh bertambah, tapi semangat dan kebaikan hati harus tetap sama seperti dulu. Ruben bahkan sempat berseloroh bahwa untuk memberi hadiah kepada Bilar bukanlah hal yang mudah. Sebab menurutnya, apalagi yang bisa diberikan kepada Bilar yang kini hidupnya sudah sangat berkecukupan. Karena itu, doa dan dukungan adalah bentuk kado terbaik yang bisa diberikan untuk sang sahabat. Ya, happy birthday untuk Bilar, panjang umur, sehat, dan itu yang paling penting, dan selalu menjadi Bilar yang baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.